Oke, pertama-tama yang akan kita bahas di sini ada strategi berbasis biaya, yang kedua margin kontribusi, dan yang ketiga ada titik impas. Yang pertama ada strategi berbasis biaya. Strategi berbasis biaya ini ada 3, teman-teman. Yang pertama ada manajemen strategi. Manajemen strategi itu proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik demi mewujudkan tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya ada strategi, di mana strategi merupakan pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui misi perusahaan. Yang ketiga ada keunggulan biaya atau cost leadership. Strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan membuat produk atau jasa pada biaya yang paling rendah dalam industri. Dalam strategi berbasis biaya selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan biaya volume laba. Analisis biaya volume laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Jadi bisa dalam 1 bulan atau 1 tahun. Jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur analisis biaya volume laba. Ada 5 unsur dalam analisis biaya volume laba. Yang pertama ialah harga produk, yaitu harga yang ditetapkan selama suatu periode tertentu secara konstan. Yang kedua adalah volume atau tingkat aktivitas, yaitu banyaknya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual selama suatu periode tertentu. Yang ketiga, biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Yang keempat, ada total biaya tetap, yaitu keseluruhan biaya periodik selama suatu periode tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, ada bauran produk yang dijual, yaitu proporsi relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Selanjutnya ada asumsi dasar hubungan biaya volume laba. Ada 4 asumsi dasar. Yang pertama, harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan. Ini berarti harga jual setiap unit produk tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan. Yang kedua, biaya bersifat linear dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat menjadi unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya variabel per unit itu konstan dan jumlah biaya tetap total juga harus konstan. Yang ketiga, dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualannya tidak berubah. Dan yang keempat, jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Ini berarti jumlah persediaan tidak berubah. Selanjutnya yaitu margin kontribusi. Definisi margin kontribusi sendiri adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba dalam periode tersebut. Perlu diingat teman-teman, semakin besar margin kontribusi yang diperoleh perusahaan dari setiap unit produksi yang dijualnya, maka semakin cepat perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Sebaliknya, semakin kecil margin kontribusi yang dihasilkan dari setiap unit produk yang dihasilkannya, maka semakin lama perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Camelia Salsabila Imelda. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi dari margin kontribusi. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan soalnya. PT Karya Pratama memproduksi meja komputer sebanyak 10.000 unit per tahun. Setiap unit meja dijual dengan harga 750.000. Untuk memproduksi seluruh meja tersebut dibutuhkan biaya tetap sebesar 900 juta rupiah. Sedangkan biaya variabel setiap unit produk adalah Rp300.000. Perlu diingat lagi
Biaya margin kontribusi merupakan hasil dari selisih antara harga jual produk dengan biaya variabel. Selanjutnya masuk ke pembahasan dengan harga jual sebesar Rp750.000 per unit dan biaya tetap sebesar Rp900 juta, perusahaan akan mengeluarkan biaya variabel sebanyak Rp300.000 jika hanya memproduksi 1 unit produk meja komputer saja. Hal ini mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebanyak Rp450.000. Tapi margin kontribusi ini belum dapat menutup biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan sebanyak Rp900 juta. Alhasil, perusahaan tetap masih mengalami kerugian sebesar Rp899.550.000. Baik, saya sebelumnya akan menjelaskan dari mana margin kontribusi Rp450.000 ini diperoleh. Jadi ketika harga tadi kan dijelaskan apabila margin kontribusi itu selisih antara harga jual produk dengan biaya variabelnya. Maka dari itu Rp750.000 ini dikurangkan dengan biaya variabelnya yaitu Rp300.000 yang menghasilkan Rp450.000. Baik, pembahasan selanjutnya, jika penjualan dinaikkan lagi menjadi 1.000 unit, perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan sebesar Rp750 juta dan biaya variabel sebanyak Rp300 juta yang harus dikeluarkan. Hal ini mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar Rp450 juta. Tetapi karena perusahaan menanggung biaya tetap sebesar Rp900 juta, maka perusahaan harus mengalami kerugian sebesar Rp450 juta. Bahkan saat penjualan dinaikkan menjadi 1.500 unit, perusahaan masih mengalami kerugian sebesar Rp225 juta walaupun margin kontribusi yang diperoleh adalah Rp675 juta. Baik, pembahasan selanjutnya, misalkan pada saat menjual misalkan ketika perusahaan menjual unit sebanyak 2.001, perusahaan akan memperoleh margin kontribusi sebesar Rp900.450.000. Sehingga perusahaan akan memperoleh laba usaha sebanyak Rp450.000. Ketika penjualan mencapai 2.100 unit, perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar Rp945 juta. Dan itu berarti perusahaan mendapatkan laba usaha dari biaya tetap yang tadi sebesar Rp45 juta. Pada saat penjualan mencapai 5.000 unit, perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar Rp2.250 juta. Dan itu berarti laba usaha ini sebesar Rp1,350 juta. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya, tetapi pada saat penjualan mencapai volume 2.000 unit, perusahaan memperoleh pendapatan penjualan sebesar 1,5 M dan biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp600 juta, sehingga memperoleh margin kontribusi sebesar Rp900 juta. Karena harus menanggung biaya tetap Rp900 juta, maka volume perusahaan ini tidak memperoleh laba sama sekali. Jadi, pada volume penjualan sebesar 2.000 unit, perusahaan tidak mengalami rugi tetapi tidak juga memperoleh laba. Artinya, volume ini merupakan batas penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Baik, pembahasan selanjutnya, misalkan pada saat perusahaan berhasil menjual 2.001 unit, perusahaan akan memperoleh margin kontribusi sebesar Rp900.450.000, sehingga perusahaan akan memperoleh laba sebesar Rp450.000. Ketika penjualan mencapai 2.100 unit, perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar Rp945 juta
dan itu berarti laba usaha sebesar 45 juta. Perlu diingat lagi dari mana margin kontribusi ini didapat. Margin kontribusi ini didapat dari selisih antara harga jual dengan biaya variabel. Ketika tadi disebutkan harga jual per unitnya 750.000 dikalikan dengan 2.100 menghasilkan maka akan menghasilkan nilai sebanyak 1.575.000 yang selanjutnya akan dikurangi dengan biaya variabelnya. Yang selanjutnya akan dikurangi biaya variabelnya dan menghasilkan margin kontribusi sebanyak 945 juta. Maka laba usaha dari perusahaan ketika membuat meja komputer sebanyak 2.100 unit adalah 45 juta. Pada saat penjualan mencapai 5.000 unit, perusahaan memperoleh margin kontribusi sebanyak 2.250 juta. Dan itu berarti terjadi laba usaha sebesar 1.350 juta rupiah. Dan ketika perusahaan membuat meja komputer sebanyak 10.000 unit dan terjual unit tersebut, perusahaan akan memperoleh margin kontribusi sebesar 4,5 M dan diperoleh laba usaha sebesar 3,6 M. Baik, pembahasan selanjutnya adalah titik impas. Titik impas ini adalah volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian maupun juga tidak mendapatkan laba. Untuk rumusnya, titik impas bisa dilihat pada PPT. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang ilustrasi titik impas. PT Warna Kita adalah produsen zat pewarna kain. Kapasitas produksi dari perusahaan ini dalam 1 tahun adalah 1.200 ton zat pewarna. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, dikeluarkan biaya tetap sebesar 360 juta. Sedangkan biaya variabel total yang dibutuhkan adalah 1.080 juta. Harga jual zat pewarna tersebut adalah 1,5 juta per ton. Baik, berikutnya masuk ke pembahasan. Berdasarkan data tersebut, jika dihitung titik impasnya, maka yang dihitung terlebih dahulu adalah biaya variabel per ton zat pewarna tersebut. Biaya variabel total untuk memproduksi 1.200 ton zat pewarna adalah 1.080 juta rupiah. Sehingga biaya variabel yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton zat pewarna adalah 900.000 rupiah. Yaitu hasil ini didapat dari membagi 1.080 juta dengan 1.200 ton zat pewarna. Baik, selanjutnya masuk ke rumus yang ada di rumus titik impas seperti yang ada di PowerPoint. Untuk total biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan adalah 360 juta dibagi dengan 1 dikurangi 900.000 berupa biaya variabel dan biaya variabel per 1 ton zat pewarna dan dibagi dengan penjualan 1.500.000 yang menghasilkan 900.000 rupiah. Jumlah sebesar 900 juta rupiah itu merupakan nilai penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian tetapi juga tidak mendapatkan laba yang mengakibatkan Untuk mengetahui volume penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, maka perlu dibagi nilai penjualan dengan harga jual setiap unit produk tersebut. Bisa dilihat di PowerPoint. Titik impas dalam nilai uang sebesar 900 juta rupiah dibagi dengan harga jual per unit sebesar 1,5 juta rupiah yang menghasilkan 600 ton.
Itu berarti volume titik impas dalam ilustrasi tersebut dapat diketahui dengan membagi 900 juta dengan 1,5 juta, sehingga diperoleh angka sebesar 600 ton. Jadi PT ABC harus mencapai penjualan minimal sebesar 600 ton zat pewarna agar tidak mengalami kerugian. Untuk penghitungannya bisa dilihat di PPT yang mengakibatkan pada saat menjual produk sebanyak 600 ton zat pewarna, perusahaan memperoleh laba sebesar 0. Jadi, agar tidak mengalami kerugian, perusahaan harus menjual minimal 600 ton zat pewarna. Pada volume penjualan 600 ton, seluruh biaya tetap sebesar 360 juta ini telah tertutup. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan titik impas apabila multiproduk. Bisa disingkat titik impas multiproduk. Oke, saya akan membacakan soal yang pertama-tama. PT Pelangi Indonesia memproduksi 4 jenis barang yang diberi kode A1, B2, C3, dan D4. Produk tersebut rencananya akan diproduksi dan dijual dengan komposisi volume 20.000 unit, 15.000. Produk tersebut rencananya akan diproduksi dan dijual dengan komposisi volume 20.000 unit untuk A1, 15.000 unit untuk B2, 10.000 unit untuk C3, dan 5.000 unit untuk D4. Sedangkan masing-masing produk dijual dengan harga per unit sebesar A1 sebesar 11.000, B2 sebesar 16.000, C3 sebesar 21.000, dan D4 sebesar 26.000. Untuk membuat seluruh produk tersebut, komposisi volume seperti itu dan dalam kapasitas produksi perusahaan dibutuhkan biaya tetap sebesar 144 juta, sedangkan biaya variabel per unit yang harus dikeluarkan untuk masing-masing produk adalah sebesar 7.000 untuk A1, 8.000 untuk B2, 11.000 untuk C3, dan 14.000 untuk D4. Nah, agar perusahaan tidak mengalami kerugian, minimal berapa unit A1, B2, C3, dan D4 yang harus dijual. Oke, selanjutnya telah ditampilkan dalam PPT penyelesaian yang pertama. Untuk mempermudah perhitungan, dibuatlah tabel dengan keterangan sebagai berikut. Keterangan ada produk unit A1, B2, C3, dan D4. Ada harga jual per unit, biaya variabel per unit, penjualan, dan yang paling penting ada perbandingan volume penjualan untuk menghitung dalam langkah-langkah selanjutnya. Oke, jadi jika titik impas perusahaan tersebut dapat dihitung dengan rumus titik impas biasa, yaitu memperhitungkan perbandingan volume penjualan antara satu produk dan produk lainnya, dapat dilihat seperti berikut ini. Dapat dilihat seperti yang ada di PPT, rumus titik impas biasa yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu titik impas sama dengan total biaya tetap per 1 minus biaya variabel dibagi penjualan. Untuk total biaya tetap, kita masukkan seperti yang dalam soal tadi, ada 144 juta per 1 minus untuk biaya variabel dan biaya penjualan. Sebelum kita hitung untuk proses selanjutnya, masing-masing unit harus dikalikan dengan perbandingan volume penjualan. Telah ditentukan biaya perbandingan volume penjualan di slide sebelumnya, yaitu untuk unit A1 sebesar 4, unit B2 sebesar 3, unit C3 sebesar 2, dan unit D4 sebesar 1. Seperti yang sudah terlihat pada PPT, perbandingan volume penjualan dikali dengan biaya variabel dan perbandingan volume penjualan masing-masing dikalikan dengan biaya variabel dan penjualan. Lalu setelah dikalikan dan ketemu hasilnya, baru total dari perbandingan volume penjualan dan biaya variabel dan penjualan yang telah dihitung tadi dijumlahkan dan
Ketemu hasilnya seperti berikut ini. 144 juta per 1 minus 88.000 per 160.000 dan dihasilkan sebesar 320 juta rupiah. Berarti titik impas akan tercapai pada saat penjualan mencapai nilai 320 juta. Titik impas dalam unit akan tercapai dengan membagi nilai titik impas dalam rupiah dengan harga jual gabungan dari keempat jenis produk tersebut berdasarkan volume penjualannya, yaitu 4 dikali 100, yaitu 4 dikali 11.000 untuk A1, 3 kali 16.000 untuk B2, 2 kali 21.000 untuk C3, dan 1 kali 26.000 untuk D4. Titik impas dalam unit adalah 320 juta dibagi 160.000, yaitu 2.000 paket. Itu berarti titik impas perusahaan akan tercapai jika masing-masing produk dijual dengan komposisi volume penjualan sebesar untuk A1 sebesar 8.000 unit, untuk B2 sebesar 6.000 unit, untuk C3 sebesar 4.000 unit, dan untuk D4 sebesar 2.000 unit. Oke, selanjutnya dilampirkan bukti bahwa titik impas multiproduk tersebut adalah 0, yaitu dengan rumus penjualan dikurangi biaya total. Biaya total sendiri itu biaya tetap dikurangi biaya variabel. Jadi penjualan dikurangi biaya tetap dan dikurangi biaya variabel. Nilai penjualan di sini adalah jumlah masing-masing dari perkalian slide sebelumnya, yaitu titik impas perusahaan tersebut akan tercapai jika masing-masing produk dijual dengan komposisi volume penjualan sebesar 8.000 unit, 6.000 unit, 4.000 unit, dan 2.000 unit dikalikan dengan harga jual produk masing-masing unit. Telah dijelaskan 8.000 unit dikali 11.000, 6.000 unit dikali 16.000, 4.000 unit dikali 21.000, dan 2.000 unit dikali 26.000. Untuk biaya tetap sendiri di sini masih tetap 144 juta. Lalu untuk biaya variabel sama seperti penjualan sebelumnya. Komposisi volume penjualan dikalikan biaya variabel per unit. 8.000 unit kali 7.000, 6.000 unit kali 8.000, 4.000 unit kali 11.000, dan 2.000 unit dikali 14.000. Didapatkan hasil sebesar penjualan untuk unit A1 sebesar 88 juta, untuk unit B2 sebesar 96 juta, untuk unit C3 sebesar 84 juta, dan untuk unit D4 sebesar 52 juta. Lalu untuk biaya variabel sendiri, untuk A1 ketemu hasilnya 56 juta, untuk B2 48 juta, untuk C3 44 juta, dan untuk D4 sebesar 28 juta. Hasilnya hasil total biaya penjualan dikurangi biaya tetap dan dikurangi biaya variabel, hasilnya adalah 0, dan hasilnya adalah 0, dan hasil tersebut merupakan titik impas untuk multiproduk. Oke, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.